Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah, Pak Guru akan membahas tentang tarian sufi. Tarian sufi atau tarian yang berputar-putar kini makin akrab didengar di kalangan masyarakat. Yang menarik dari tarian ini adalah tariannya yang berputar-putar tanpa henti. Tarian sufi ini lekat dengan pemikiran sufistik Islam. Tak hanya itu, ada banyak filosofi dalam gerakan yang berputar-putar itu. Pada video kali ini, kita akan tanyakan kepada seorang penari sufi, seorang pemuda berusia 24 tahun, berasal dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dan kita juga akan bertanya kepada pimpinan Pondok Pesantren Nizamus Sholawat, Kota Baru, Kabupaten Karawang, tentang tarian sufi dan makna peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah. Tarian sufi pertama kali dipertunjukkan di wilayah Anatolia, Turki sejak abad ke-13. Tarian ini diciptakan oleh seorang pria filsuf sekaligus penyair pada masa itu yang berasal dari Persia bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Konon, ketika Samsudin Tabriz, guru spiritual Maulana Jalaluddin Rumi, meninggal dunia, ia mengalami kesedihan yang mendalam. Kemudian Rumi mengekspresikan kesedihannya dengan berputar-putar dan menyadari bahwa manusia itu fana. Tarian sufi itu asalnya dari Jalaluddin Rumi di saat ditinggalkan oleh gurunya Samsud Timriz itu meninggalkan beliau, sehingga saking rindunya akhirnya beliau main ke muridnya itu tukang bikin pisau, bukan tukang bikin golok, lagi bikin golok tring tring tring. Nah itu Jalaluddin Rumi datang ke situ, seakan-akan ketukan untuk menimpa besi itu seakan-akan bacaan la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Akhirnya saking enaknya muter ya, akhirnya jadilah tarian sufi. Itu kisahnya Jalaluddin Rumi saking rindunya sama gurunya sehingga akhirnya terjadilah fana. Saking panas, saking rindunya sama guru, akhirnya fana. Akhirnya apapun yang terdengar yaitu kata-kata Allah Allah Allah. Sejarah sufi yang saya tahu dari guru saya yang di Pekalongan itu Gus Alis dari Kiai Haji Amin Harjono Semarang, Maulana Amin Harjono Semarang. Itu bahasanya tari sufi itu awal mulanya itu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama itu Kanjeng Nabi dan Nabi Muhammad SAW itu lagi ceramah di masjid, lagi khutbah. Terus ada orang yang istilahnya nggak tahu, ya Nabi Allah, ya Sayyidina, kapan hari kiamat itu? Apa makna tarian sufi? Saat penari sufi melakukan gerakan berputar,
sebenarnya itu tak hanya sekedar berputar-putar saja dalam waktu yang lama. Gerakan berputar itu memiliki makna tersendiri, yaitu untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki. Apa itu tujuan hidup yang hakiki? Yaitu mencari Tuhan dan merasakannya dalam gerakan yang berputar dengan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Maknanya pertama, kita itu pasrah gini, tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Nah, itu artinya tanda saya itu nggak kuat masuk neraka, tapi saya pengen ke surga. Ini yang kiri ya. Terus yang kanan, saya itu pengen masuk surga tapi saya nggak pantas masuk surga. Nah, ini itu artinya tanda kemenyerahan ya. Terus kayak gini, nah itu tanda menyerah, masuk surga tapi nggak pantas, masuk neraka tapi saya nggak kuat. Nah, terus menyerah. Nah, setelah menyerah ini bangkit, bahwa ya kuasa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bangkit terus muter ke kanan ke kiri, itu melambangkan kita tawaf ke Ka'bah ya, tawaf lah, itu bisa mengambil energi positif lah, energi positif. Penari sufi harus menanggalkan semua emosi agar hanya merasakan kecintaan dan kerinduan yang mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya menanggalkan seluruh emosi, tetapi juga harus memiliki fisik yang kuat. Karena melakukan tarian sufi ini bisa berjam-jam lamanya. Bahkan Maulana Jalaluddin Rumi bisa melakukan hingga 3 hari 3 malam. Mengapa para penari sufi bisa berputar dan bertahan lama tanpa merasakan pusing? Kunci utamanya adalah ketenangan dan juga harus menghayati makna dari filosofi tarian ini. Dan rahasianya agar tidak pusing terletak pada mata yang fokus, tidak terpejam, tidak melirik, juga pada kepala yang tidak bergerak. Itu kita kalau pertama ya pusing, kan kayak orang kecil ya, nggak biasa jalan kaki pasti jatuh. Nah, begitu pula yang muter, yang nggak biasa muter, pertama muter pasti jatuh, kadang mual, mutah gitu. Nah, kalau udah terbiasa sambil putar sambil dikiran Allah atau apalah ya yang penting pokoknya dikir gitu, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati merasa tenang gitu. Pada mulanya tarian sufi hanya dikhususkan untuk laki-laki. Akan tetapi kini perempuan juga boleh melakukan tarian sufi. Seorang penari sufi perempuan dari Turki berpendapat bahwa saat kita ingin menemukan Tuhan dan mencari kehusuan, maka tak perlu memandang itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan di Indonesia, tarian sufi umumnya juga masih dilakukan oleh laki-laki saja. Laki-laki perempuan bisa, baik kecil maupun tua bisa semua. Di Indonesia, tarian sufi sudah mulai populer.
pada acara Harlah Muslimah NU yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari Minggu 27 Januari 2019 silam. Sekitar 1000 penari sufi ambil bagian dalam acara ini dan membuat rekor muri. Alhamdulillah udah banyak. Kemarin pas tahun 2018 itu ada kumpulan Harlah NU Harlah Muslimah, saya lupa. Itu di Bung Karno itu 1000 tari sufi didatangkan ke Gelora Bung Karno. Cuman saya nggak ikut, saya lagi pas baru di Kerawang jadi belum tahu kemana kemari. Ya, teman saya yang pada ikut. Demikian tadi video tentang tarian sufi dan makna peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bermanfaat video ini, silahkan share, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk selalu update dengan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.